pertama-tama saya pengen bilang terima kasih dulu kepada Pak JK karena bilang yang 25% itu loh Pak. Kata teman-teman produser dan director Dirty Food, coba tanya sama Pak JK yang 75% lagi mau dibikin film Dirty Food 2 nggak, katanya gitu. Soalnya kan Pak JK mengomentari, dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu konteksnya, waktu di doorstop oleh wartawan pendapat tentang Dirty Food, kata Pak JK, itu cuma baru 25%. Nah jadi waktu kami roadshow, ada yang bilang, kata Pak JK kalian ini cuma bisa 25%. Saya bilang, kalau mau yang 75%, kita minta aja Pak JK jadi produser filmnya gitu. Nah tapi dari situ Mbak Ana, saya kira nanti angket di segmen-segmen berikutnya ya. Tapi izinkan saya berefleksi dulu sih, memang film, kalau pertanyaannya 14 Februari, sebenarnya kan Dirty Food justru mau mengatakan semua kerusakan yang sekarang ini sudah akhirnya kita sadari, sebenarnya terjadi jauh sebelum 14 Februari. Jadi kalau sekarang, saya kan lagi banyak dapat ini ya, serangan di media sosial. Ada yang bilang, Anda nih cuma bisa ngomong, coba jadi petugas KPPS dulu, katanya gitu loh Jim. Jadi, tapi kan dengan segala hormat kepada kawan-kawan KPPS, saya mau bilang kecurangan itu memang bukan di level upload, ya kan? Bukan di level salah masukin angka, kan sekarang kan banyak cerita seperti itu. Tapi sebenarnya kalau mau membaca apa yang terjadi selama pemilu ini, itu suatu hal yang sebenarnya dugaan kecurangannya terjadi jauh sebelum 14 Februari. Dan itu yang ingin kami gambarkan sebenarnya. Dan kenapa keluar Dirty Food? Jadi kan memang itu idenya Mas Dandi Laksono sebenarnya sebagai sutradara. Dan waktu itu, waktu kami dikontak, kami langsung setuju karena dalam pengalaman kami sebenarnya kan sudah lama nih, semua hal yang diceritakan di Dirty Food itu sudah kami bicarakan dalam berbagai podcast, kemudian penunjukan penjabat kepala daerah, itu saya sama teman-teman NGO 2 tahun yang lalu, udah lama banget jadi kami advokasikan, sudah ke PT UN untuk menggugat pemerintah, mempertanyakan kenapa penunjukan tapi tidak ada PP-nya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi gugatan kami dinyatakan tidak dapat diterima karena legal standingnya beberapa teman yang jadi penggugat waktu itu. Jadi memang yang digugat itu Pak Jokowi, Menteri Dalam Negeri gitu ya. Udah gagal. Terus jadi sering sekali sepanjang jalan tuh kami memberikan kritik. Tapi kan kita ini selama pemilu seperti digulung informasi ya. Kawan-kawan, saya lupa tadi, mohon diingatkan ya Mbak Ana, saya tadi mau nyalain timer terus kelupaan, takut kelamaan ngomongnya. Jadi kita ini kan selama masa pemilu seperti digulung informasi. Pada merasakan nggak sih? Jadi masih kita ribut soal putusan 90 yang mengizinkan Gibran menjadi cawapres. Belum selesai kita menyeka peluh kita udah harus membicarakan lagi soal debat capres yang pertama. Terus selesai debat capres, yang satu masih tantrum, ngomong di mana-mana marah-marah, ada peristiwa lain lagi. Terus debat cawapres, terus debat, jadi kita nggak ada waktu untuk berefleksi tentang apa sih yang terjadi selama dengan demokrasi kita. Kita dikasih ini, dikasih kampanye, dan setiap kami kritik di tiap bagiannya, gulungan informasi itu juga ikut menyerang kami. Jadi tak terhitung banyaknya, bukan hanya saya, tapi saya sebutnya berkali-kali kami, banyak sekali kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum tata negara, maupun tentu saja para ahli ilmu politik yang ada di sini, yang kalau berhadapan dengan politikus yang kami kritik, itu langsung diserang gitu. Anda jangan asal menuduh, saya laporkan. Itu udah sering sekali saya terima. Jadi kita seperti diberikan politik ketakutan gitu. Salah dikit ngomong, diancam mau dilaporkan. Terus misalnya saya bilang dugaan kecurangan gini-gini, udah jangan ngomong aja, laporkan. Ya laporkan, tapi kita sendiri tahu respons dari Bawaslu ataupun KPU seperti apa. Bahkan kan seperti juga diceritakan, kami sampai ke Mahkamah Agung untuk
PKPU keterwakilan perempuan kan, Mbak Valina, Mbak Dani, kan kita semua rame-rame gitu ya, menang di Mahkamah Agung. Dijalankan enggak? Enggak. Kami ke Mahkamah Agung juga untuk menguji peraturan KPU untuk caleg mantan koruptor. Menang enggak? Menang. Ditindaklanjuti enggak? Enggak. Jadi seperti sia-sia terus gitu. Yang dikasih beban adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kalau kamu protes, bawa sana ke lembaga yang berwenang, bawa sana ke sana, jangan ngomong melulu. Tapi kan demokrasi itu memang banyak ngomong. Demokrasi itu harus gaduh. Demokrasi yang semua orang diem, kemudian pura-pura bahwa nggak ada masalah nih, kamu jangan memecah belah persatuan bangsa, jangan bikin gaduh nih, kamu kan pemilu ini baik-baik saja. Itu menurut saya bukan demokrasi yang substantif. Tapi kan itu yang dicekokkan kepada kita. Kita mesti tenang, diem, terima hasil, tidak ngomongin kecurangan karena dianggap akan mengganggu jalannya negara ini, merusak persatuan, menyulut konflik dan lain sebagainya. Akibatnya kita agak disuruh pura-pura bahwa nggak terjadi apapun. Dan itu buat saya mengerikan dalam sebuah situasi demokrasi. Nah jadi ya refleksi saya yang paling terutama kan kami Dirty Vote bikin roadshow juga. Sudah ke sekarang 13 kampus tuh, sudah ke di Jogja, udah ke USU juga, sudah di UI malah belum. Terus di UGM, di UII segala macam, di Padang, Bukit Tinggi segala macam. Nah, refleksi kami adalah antusiasme mahasiswa itu keren banget. Dan kami semangatnya luar biasa kalau menerima respons itu. Walaupun ada juga yang biasanya datang, saya jadi guru BP dadakan, karena curhat, banyak juga mahasiswa yang takut. Karena, aduh Mbak, nanti habis bulan Oktober situasi demokrasi kita gimana ya? Tambah parah nggak ya Mbak ya? Itu satu. Tapi yang kedua juga, jadi ketakutan itu ternyata nyata. Berapa kali dalam forum saya harus ngasih tahu ke mahasiswa, ayo kita berani, ayo kita berani. Karena keberanian itu menular. Jadi saya juga nggak mau menunjukkan bahwa saya takut, saya emang nggak takut sih, karena sejauh ini kan kami juga kan orang hukum ya, jadi waktu bikin film udah ada lawyers preview-nya juga, jadi cukup hati-hati. Nah dan itu satu ya soal ketakutan, tapi yang kedua juga banyak ketakutan itu dicampur, bukan ketakutan sih, kecemasan lebih tepat. Kecemasan itu dicampur juga dengan keinginan untuk bergerak. Jadi habis ini kita mesti ngapain untuk menjaga supaya demokrasi ini jangan benar-benar mundur. Nah dan disitulah ya tentu saja nanti ada segmen berikutnya yang berbicara hak angket. Tapi kami juga sudah berusaha untuk berdialog dengan beberapa partai politik untuk mendorong itu. Karena terasa begitu berdiskusi dengan banyak dalam roadshow itu, dengan terutama mahasiswa ya yang biasanya datang, itu sudah menyadari gitu. Mereka menonton Dirty Vote itu karena mereka tuh ternyata dari dulu juga banyak yang udah tahu ada yang salah. Tapi sebagian belum bisa mendefinisikannya dan belum yakin ini salah atau benar. Karena begitu ada yang ngomong salah, kan langsung dihantam tuh. Wah di talk show nggak kurang banyaknya saya bentak-bentak gitu ya. Jadi kan publik juga mengalami kebingungan. Jadi begitu nonton Dirty Vote langsung, oh ternyata selama ini memang apa yang kami lihat dan rasakan memang divalidasi gitu. Dan itulah yang di satu sisi menimbulkan energi yang besar, tapi di sisi lain begitu saya lihat elit politik, itu saya sebenarnya juga mengalami kecemasan yang luar biasa. Ada kekhawatiran yang besar bahwa apa yang terjadi belakangan ini yang menyebabkan pemilu sedemikian buruknya. Kalau pertanyaan Mbak Ana tadi, ini kalau dibandingkan dengan yang lama-lama gimana sih? Menurut saya ini yang paling buruk. Kecurangan selalu ada. Kita semua tahu kecurangan itu selalu ada, tapi kan kecurangannya ya TSM-nya juga ada juga sih, tapi bobotnya pada tahun ini terlalu luar biasa. Ya pork barrel politics-nya, penggunaan aparatur sipil negaranya luar biasa. Nah, jadi
kekhawatirannya adalah jangan sampai nanti, kan itu semua bisa terjadi sebenarnya karena pemerintahan Pak Jokowi berhasil membunuh oposisi. Oposisi formal di DPR maupun oposisi dalam tanda kutip masyarakat sipil. Oposisi formal di DPR itu, mohon maaf kepada para anggota DPR, harus kita bicarakan bagaimanapun. Tidak akan digugat ya. Tapi kan kita bersyukur, alhamdulillah puji Tuhan. Ya akhirnya sudah ditunjukkan begitu ya. Tapi kan PDI Perjuangan dan banyak partai lain itu kan kemarin membentuk koalisi yang demikian besar. Itu yang saya bilang mematikan oposisi. Ibaratnya pemerintah mau undang-undang apa saja lolos tuh. Kayak Orde Baru banget kan ya sebenarnya kan. Orde Baru kan kita ada lagunya segala kan. DPR itu benar-benar stempel gitu. Dan jadi oke, kita bunuh KPK 2 minggu jadi undang-undangnya. Oke, kita bikin undang-undang Minerba 6 hari jadi undang-undangnya. Kita mau pindah ibu kota ke IKN 21 hari jadi undang-undangnya. Dan sejak 2017 tidak ada hak angket. 2017 itu terakhir hak angket terhadap KPK. Jadi kan fungsi pengawasan juga sebenarnya mati. Ada sih yang dipanggil-panggil ke komisi, tapi kan kalau kita bicara fungsi pengawasan DPR kan 2 level ya, ada yang daily, yang komisi dengan mitranya, tapi ada yang levelnya angket, interpelasi, menyatakan pendapat, dan itu yang nggak pernah terjadi. Nah ini jangan sampai kan kita teruskan, karena yang mematikan demokrasi itu. Di sisi lain oposisi yang dalam tanda kutip non formal dari masyarakat sipil juga dilemahkan, ditakut-takutin pakai undang-undang ITE, ditangkap dan lain sebagainya. Akhirnya demokrasi kita mungkin terdengar indah dengan banyak pembangunanisme, tapi sebenarnya di dalamnya nih kropos. Dan ini yang sebenarnya mengerikan sih. Nah evaluasi saya seperti itu, Mbak Ana, nanti kita lanjut. Kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Bivitri. Terima kasih Mbak Bibit. Sebelum ke Mas Hasto dan Kak Irma, karena sedikit lagi langsung ke Mas Hasto dan Kak Irma, Zayed dari unsur mahasiswa sebagai Ketua BEM, bolehkah singkat menceritakan ke kita menurut Zayed, pemilu 2024 kemarin, bagaimana sih? Melegakan, mencemaskan, tadi ada yang udah bilang langsung yang paling buruk. Kalau menurut Zayed dari kawan-kawan, mewakili suara dari kawan-kawan mahasiswa, seperti apa? Ya, soal pemilu ini kita dari mahasiswa, kalau tadi mungkin sempat ditanyain mahasiswa kemana kemarin-kemarin. Kita udah banyak coba evaluasi soal pemilu, sekarang kan posisinya saya ketua, bahkan dari saya staff yang mana waktu itu 2 tahun yang lalu, kita udah coba mengkaji bagaimana pemilu 2024. Kita melihat bagaimana pemekaran daerah Papua itu dapat berdampak juga ke pemilu yang pada akhirnya ternyata dibongkar juga di dirty vote, yang mana itu jadi sebagai salah satu instrumen dalam kecurangan pemilu itu tadi. Kita juga sudah mencium bau-bau soal kecurangan-kecurangan itu pemilu tadi. Jadi kita dari mahasiswa udah mencium. Dan ketika kemarin pemilu juga kita melihat dari pra pemilu itu banyak kecurangan secara administratif maupun secara pelanggaran dari penyelenggara pemilunya. Dan ketika di hari H pemilu dan pasca pemilu kita melihat banyak kecurangan dari mulai cawe-cawe, simbolisasi dan juga mungkin penggunaan alat-alat negara untuk berkampanye dan ketidaknetralan pihak pemerintah terhadap ketiga capres, itu kami juga melihat itu menjadi suatu hal gitu. Kita sudah juga membuat kajian evaluasi pemilu 2019 seperti apa, dan memang kami mahasiswa stance-nya adalah pro terhadap pemilu yang bersih, dan mungkin kami banyak sepakat dengan dirty vote gitu. Dan dirty vote memang banyak disukai lah sama mahasiswa dan menjadi suatu pembuka mata mungkin tadi kalau kata Mas Jemi, Mas Irwansyah tadi. Dan
sekiranya itu mahasiswa pandangannya seperti itu, tapi kira-kira apa sih yang menghalangi kami untuk bergerak pada akhirnya? Dari pengamatan saya, apa yang sebenarnya mahasiswa itu terhalang, kita sudah seakan-akan gerakan sosial itu terinstitusionalisasi. Lewat apa? Lewat BEM. Jadi seakan-akan yang bergerak itu hanya harus BEM. Yang bergerak, yang demo cuman boleh BEM. Itu nggak cuman datang dari mahasiswa, bahkan dari masyarakatnya juga. Jadi masyarakat ngeliat mana BEM, mana mahasiswa gitu. Ketika ditanya ke mahasiswa, oh itu BEM yang demo kayak gitu. Jadi saling lempar-lemparan aja. Ketika lempar-lemparan itu, mahasiswa tuh kemana sih sebenarnya, mereka melakukan apa? Kalau ya kita melihat realitas saat ini, kita banyak dijauhkan dari partisipasi demokrasi. Bagaimana mahasiswa itu dijauhkan dari partisipasi demokrasi selain dari BEM. Yang sayangnya gerakan sosial yang tadi sudah terinstitusionalisasi dalam tanda kutip lewat BEM, yang di luar institusi BEM ini pada akhirnya secara saya menyayangkan itu agak tersingkirkan secara diskursusnya ya, secara narasi di publik bahwa mereka bukan BEM, jadi mereka juga kayaknya kita nggak usah bergerak deh, kayaknya kita nggak demo, itu anak-anak BEM kerjaannya. Kita ngapain? Kita MBKM kayak gitu. Jadi ini ada unsur kurikulumnya juga ya? Ya. Jadi dan kita kemarin juga dari BEM Visip sempat coba bikin kajian evaluasi MBKM juga. Bagaimana ini menjauhkan partisipasi kita dari demokrasi, tidak memberikan kita kesempatan untuk berpikir secara ontologis lagi bagaimana kita melihat mata kuliah yang kita ambil, partisipasi apa yang kita ambil di masyarakat, itu menjadi suatu hal yang benar-benar kita inginkan, kita tuju untuk suatu hal gitu. Jadi mungkin kalau kata kasarnya ya, ini kalau di generasi saya, pragmatis itu udah jadi kata kasar. Jadi pragmatis itu kasar. Kalau halusnya apa? Halusnya tukang ngolah kali ya. Ngolah. Nah, tukang itu ngolah? Ngolah. Tukang jadi, ngolah. Itu jadi kesannya pragmatis mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi baik. Dan sayangnya selain itu kan tadi mahasiswa-mahasiswa yang di non institusi, di non BEM, di BEM-nya sendiri. Ini saya kan juga baru jadi ketua BEM, baru ya jatuhnya. Kemarin pun kenapa pada akhirnya pemilu itu kurang terkawal ya? Kalau menurut saya kurang terkawal kemarin dalam prosesnya. Organisasi mahasiswa satu dalam tahap regenerasi. Kemarin mungkin secara kebetulan ya, entah pemilunya juga sengaja tanggal 14 Februari, BEM lagi ini nih, signifikan banget tuh BEM gitu. Nggak sesignifikan itu sih BEM, cuman kebetulan mungkin ya, lagi regenerasi. Nah, ketika regenerasinya pun kita sendiri di UI banyak lika-likunya, dan di situ pemainnya pemerintah juga, di mana Pemira UI itu juga jadi suatu hal yang menjadi masalah bagi kita. Kita untuk bergerak ada terhalang birokrasi. Kita main negara-negaraan juga di sini. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini untuk demo ada birokrasinya. Mahasiswa ini untuk bergerak ada halangan-halangan ininya, ada atasan-atasannya, ada senior-seniornya. Seniornya arahan si ini, arahan si itu. Jadi nggak ada habisnya gitu. Baik, oke. Makasih banyak Zaid.